أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas hidayah dan taufiknya yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita diberi taufik, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus semua kesalahan-kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan ketenangan di dalam dada-dada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita ba'da maghrib hari Rabu, membahas satu kitab yang ditulis atau yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab yang diberi nama Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang di dalamnya dibahas tentang adab-adab dan akhlak kita, akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama kita. Baik, ma'asyiral muslimin,
jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, yang mana bab yang sebelumnya itu bab yang ke-55, babu wasati bil jar, bab wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian sekarang yaitu bab yang ke-56, babu haqqil jar, bab tentang hak-haknya tetangga. Bahwasanya tetangga kita itu ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak hak atas kita yang harus kita tunaikan. Di antara hak tetangga kita yang harus kita berikan kepada mereka, yang pertama kita menolongnya ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita menjenguknya ketika mereka sakit, menghilangkan kesulitannya ketika mereka mengalami kesusahan, kemudian menghadiri undangannya ketika mereka mengundang kita, kemudian menutup aibnya ketika mereka memiliki aib, dan hak-hak yang lainnya. Dan di antara dari sekian hak-hak yang paling besar yang harus kita berikan kepada tetangga kita adalah kita tidak mengganggunya. Kita tidak mengganggunya, baik mengganggu dengan lisan kita atau mengganggu dengan perbuatan kita. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, tidak bisa membantu mereka secara materi, kita tidak bisa menghilangkan kesulitannya, maka yang paling penting untuk memenuhi hak mereka adalah kita tidak mengganggunya. Baik mengganggu dengan lisan kita atau mengganggu dengan perbuatan. Sebagaimana yang diwanti-wantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dia selalu mengganggu tetangganya dengan lisannya, mengganggu tetangganya dengan perbuatannya, dia usil terhadap tetangganya sehingga tetangganya merasa terganggu, merasa diancam dan tidak nyaman. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman atas gangguan-gangguannya. Taib. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini, babu haqqil jar, membawakan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Miqdad bin Aswad yaqul, sahabat Miqdad bin Aswad yaqul berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang zina. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak paham tentang dosa zina, tidak. Sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya seperti ini, berarti beliau ingin menyampaikan sebuah permasalahan yang sangat penting agar sahabat-sahabat yang diajak bicara itu memperhatikan pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu tahu tentang zina? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan, qalu haramun, zina itu haram. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya dosa zina itu sangat besar. Banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,
wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyah, karena zina itu fahisyah, perbuatan yang menjijikkan, yang keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara dosa zina itu, kalau orang itu belum menikah sebelumnya, kemudian berzina, maka hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu, maka mereka dipukul, dicambuk, kullu wahidin minhuma, setiap masing-masing di antara pezina laki-laki dan perempuan ini, masing-masing mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali. Adapun kalau zina itu dilakukan oleh orang tua yang sudah menikah sebelumnya, maka hukumannya lebih besar, yaitu dirajam, dibunuh sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena ajakan untuk berzina bagi orang yang sudah menikah sebelumnya, bagi orang yang sudah tua, itu melemah. Tidak seperti ajakan berzina ketika masih di usia muda, belum menikah sebelumnya. Maka orang yang sudah tua kok masih berzina, maka hukumnya lebih berat. Dia dihukum rajam sampai meninggal dunia. Sebagaimana di hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal adalah seorang untuk dibunuh kecuali ada beberapa, salah satunya at-tayyibuz zani, yaitu orang yang sudah tua, yang sudah menikah sebelumnya, dia berzina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ketahui hukum dari zina itu. Kemudian kata para sahabat, haramun haramahullah wa rasuluh, yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya haramkan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, la ayyazni ar-rajul bi ashri niswatin aisaru alaih min an yazni bi imrati jarih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seseorang laki-laki yang dia itu berzina dengan 10 wanita, ya, dengan 10 wanita, bukan satu wanita, 10 wanita, ya, aisar alaih, itu lebih mudah, lebih ringan dosanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada min an yazni bimraati jarih, dengan satu wanita yang wanita itu dari tetangganya sendiri. Itu dosanya sangat besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia itu berzina dengan orang lain yang bukan tetangganya, dia cuma mendapatkan dosa zina itu sendiri. Mendapatkan dosa zina itu sendiri yang sangat besar. Tapi kalau dia itu berzina dengan tetangganya, maka di sana bertingkat-tingkat dosanya. Yang pertama, dosa zina itu sendiri, itu merupakan dosa besar. Kemudian yang kedua, dia telah melanggar atau berkhianat, mencederai kehormatan dari tetangganya. Dia tidak mengindahkan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, untuk memenuhi hak tetangganya. Dia tidak memenuhi hak tetangganya, dia tidak berbuat baik kepada tetangganya, akan tapi malah dia mengkhianati tetangganya. Dia melanggar kehormatan tetangganya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, wa'budullah,
Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kalian berbuat baik. Wa bidil qurba, kepada kerabat, wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaridil qurba wal jaril junub, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kita disuruh berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbuat baik, malah kita melanggar haknya. Kita mencederai kehormatannya, kita mengkhianati tetangganya dengan berzina dengannya. Mungkin ini termasuk dosa-dosa yang lain. Kalau dosa kita berikan kepada orang lain, itu tidak sebesar dosa atau gangguan yang kita berikan kepada tetangga kita. Di dalam riwayat yang lain, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambin a'dham?" Dosa apa yang paling besar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan yang pertama, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Yang pertama, yang paling besar adalah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Tsumma ay?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala an taqtula waladak khasyatan an yat'ama ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena kalian takut anakmu itu makan bersamamu, takut miskin. Kemudian yang ketiga, tsumma ay, kemudian dosa apa lagi yang paling besar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an tuzaniya halilata jarik, kalian berzina dengan istri dari tetanggamu. Kalian berzina dengan istri dari tetanggamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW setelah berbuat syirik, digandengkan dengan berbuat syirik. Kemudian membunuh anak karena takut miskin. Baru kemudian kalian berzina dengan istri dari tetanggamu. Ini dosa besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya kita memberikan haknya, malah kita menciderai kehormatannya dengan berzina dengan tetangga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga itu memiliki hak yang besar atas kita yang harus kita tunaikan. Karena sekali lagi tetangga itu adalah orang yang pertama kali datang ketika kita membutuhkan bantuan. Ketika kita mendapatkan musibah, misalkan anak kita kecelakaan yang membutuhkan darurat, maka tetangga kita yang pertama kali datang. Ketika kita mengalami musibah kebakaran misalkan, maka tidak mungkin orang yang jauh yang datang lebih dahulu. Pasti tetangga kita yang datang terlebih dahulu. Makanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki tetangga yang baik, yang soleh, yang saling membantu, saling menutupi aib dan yang seterusnya. Maka benar sebuah ungkapan itu, al-jar qablad dar. Ya, al-jar, tetangga itu lebih utama daripada hanya sekedar memilih rumah. Jadi pilih tangganya dulu, maka baru kita memilih rumah di situ. Kalau tangganya baik, maka belilah rumah di situ. Tapi kalau tetangganya buruk, maka hendaklah tidak memilih di situ. Karena ketika kita memiliki tetangga yang buruk, maka kita akan merasa sedih ketika kita diganggu dan yang lain sebagainya. Kadang ada tetangga yang buruk itu tidak membuat nyaman. Bahkan ada tetangga yang sering usil kepada tetangganya, ya, diusil, diganggu dan lain sebagainya, sampai tetangga itu
pindah dan sebagainya, bahkan saling lapor dan lain sebagainya, ini menunjukkan tetangga yang kurang baik, tetangga yang kurang baik. Maka orang itu akan sedih kalau memiliki tetangga yang suka usil, mengganggu dan yang lain sebagainya. Maka pilihlah tetangga yang baik, dan ini anjuran dari dalam agama kita. Kemudian berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'alahum anis sarqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang hukum mencuri. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan haram. Harramahallahu azza wa jalla wa rasulah. Perbuatan mencuri itu haram yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan. Mencuri kalau sudah sampai satu nisab, maka hukumnya dalam Islam itu dipotong tangannya. Mencuri lagi dipotong kaki sebelah kiri dan yang seterusnya. Besar hukumannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyasriqa min asyrati ahli abyad. Tidaklah seorang itu mencuri min ahli abyad, ya, 10 dari rumah-rumah yang lain, bukan rumah tetangganya. Aisaru alaihi, kata Rasulullah, itu lebih ringan hukumannya, lebih ringan dosanya daripada seorang mencuri di tetangganya, satu rumah dari rumah tetangganya. Itu bandingannya sangat besar, 10 kali lipat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam riwayat ini ada 2 hal yang dilanggar. Yang pertama, ketika dia berzina, yang dilanggar adalah kehormatannya, ya. Kemudian ketika dia mencuri, maka yang dilanggar adalah hartanya. Ya. Kenapa mencuri tetangga itu lebih besar dosanya? Karena kadang tetangga itu yang paling tahu keadaan tetangga dekatnya. Kapan dia masuk, kapan dia keluar, ya. Dia punya apa, kapan rumah dikunci, nggak dikunci. Tetangga itu sangat paham. Bahkan tetangganya dia menjadi mata-mata untuk pencuri. Kapan sepinya, kapan ininya. Kemudian dia mengatakan kepada pencuri, orangnya kosong dan lain sebagainya. Sungguh buruk tetangga yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya yaitu bab yang ke-57. Babu yabda'u bil jar. Bab dimulai dari tetangga. Berbuat baik dimulai dari tetangga. Riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini sama dengan hadis yang beliau bawakan di bab sebelumnya. An Ibnu Umar qala, dari sahabat Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar. Senantiasa malaikat Jibril itu berwasiat kepadaku, sering berwasiat kepadaku untuk memenuhi hak tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarrithu, sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan hak waris dari besarnya hak tetangga kita. Beliau di dalam bab ini menulis babu yabda'u bil jar, bab memulai berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, misalkan kita mau bersedekah, ya, mau tasakuran, mau bagi-bagi hadiah, mau undang orang misalkan dengan tasakuran itu, sementara hadiah atau makanan yang kita miliki itu terbatas, ya, maka dahulukanlah tetangga yang dekat. Dahulukan tetangga yang dekat. Misalkan tetangga kita ada 100 orang atau 40 orang,
kita hanya memiliki 20 bungkus makanan, maka utamakanlah yang paling dekat. Jangan sampai kita melupakan yang dekat kemudian memberikan kepada orang yang jauh, atau kita mengundang tetangga yang jauh ya, melupakan yang dekat. Orang yang dempet rumahnya dengan kita diabaikan. Orang yang pintunya berhadapan dengan kita diabaikan. Malah kita mengundang orang yang mungkin kita tidak kenal atau rumahnya jauh. Ya. Menurut syariat ini tidak pas. Harusnya kita memulai berbuat baik itu kepada tetangga yang paling dekat. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan riwayat yang berikutnya, an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr, annahu dzubihat lahu syat, bahwasanya beliau itu disembelihkan satu ekor kambing. Disembelihkan satu ekor kambing. Kemudian faja'ala yaqul li gulamihi, kemudian beliau itu berkata kepada anaknya, ahadaita li jarinal yahudi, apakah kalian sudah menghadiahkan kambing ini kepada tetangga Yahudi? Kemudian beliau ulangi lagi, ahadaita li jarinal yahudi, apakah kalian menghadiahkan kambing ini kepada tetangga Yahudi? Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya tetangga itu ada 3 macam. Tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga yang muslim. Tetangga yang muslim. Maka tetangga yang muslim ini memiliki 2 hak. Ya, hak sebagai seorang muslim secara umum, kemudian hak tetangga. Dia memiliki 2 hak. Kemudian kalau tetangga yang kafir, ya, dia hanya memiliki 1 hak saja, yaitu hak tetangga. Kemudian yang ketiga, tetangga yang itu masih kerabat. Tetangga muslim yang juga kerabat. Maka dia memiliki 3 hak. Hak yang pertama, hakul qarabah, hak kekerabatan. Ini yang lebih diutamakan. Kemudian hakul jiwar, ya, hakul jiwar, hak tetangga. Kemudian yang ketiga, hakul Islam, dia sebagai orang Islam. Maka yang ketiga ini yang paling berhak atas kita, yaitu tetangga yang dia juga kerabat. Itu lebih besar haknya. Karena kebanyakan kita perhatikan, pasti di antara rumah-rumah itu samping kanan kiri itu biasanya kerabat. Bahkan ada 10 rumah berjejer itu masih semuanya kerabat. Itu yang paling besar haknya untuk kita tunaikan. Ya, misal di samping rumah kita berjejer, ya, bibi kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, dan yang lain sebagainya, maka itu yang harus kita dahulukan sebelum yang lain. Dan ada kondisi yang sangat memperhatinkan. Ada di antara mereka yang mana tetangganya itu merupakan kerabat, ya, saudaranya sendiri, tapi saling bertengkar, saling bermusuhan. Bahkan ada di antara mereka yang sesama kerabat itu bertengkar, tidak menyapa, anak nggak nyapa sama orang tuanya, saudara tidak nyapa dengan kakak adiknya, dan lain-lain seterusnya. Ini sebuah fenomena atau pemandangan yang sangat menyedihkan, yang harusnya
kerabat yang merupakan tetangga itu harus kita hormati, malah dia bermusuhan. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat ini yang menjadi syahid bahwasanya kita itu tetap disuruh berbuat baik kepada tetangga meskipun tetangga kita itu bukan orang Islam. Misalkan kita memiliki tetangga Yahudi, tetangga Nasrani dan lain sebagainya, maka kita hendaklah berbuat baik kepadanya. Bukan berarti ketika kita berbuat baik kepadanya kita mencintainya. Tidak. Kita berbuat baik kepadanya karena berharap mudah-mudahan dengan kebaikan kita mereka mendapatkan hidayatul Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang itu ketika kita perbaiki terus kita perbaiki sehingga hatinya lembut, luluh, kemudian dia tertarik untuk masuk Islam, dan inilah yang kita harapkan. Jadi kita itu terus berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga itu Islam, orang Muslim, atau tetangga yang non Islam, orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Baik, kemudian yang berikutnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hampir sama, yaitu bab yang ke-58, bab yuhdi ila aqrabahum baban, yaitu bab yuhdi hendaklah memberikan hadiah kepada tetangga aqrabahum baban, yang pintunya lebih dekat dengan kita. Ini bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haknya tetangga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam bab ini an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, kata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innali jarain, ya Rasulullah, aku memiliki dua tetangga. Kata Aisyah, fa ila ayyuhuma uhdi, kepada siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk aku utamakan memberikan hadiah kepadanya. Karena mungkin memiliki satu hadiah atau sesuatu yang ingin dia berikan tidak cukup untuk kedua tetangga ini, maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk perhatian beliau Aisyah radhiyallahu anha sebelum beliau beramal, ya. Beliau bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Kepada siapa yang aku utamakan aku beri hadiah kepadanya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ila aqrabuhuma min kababan, kepada tetangga yang paling dekat pintunya dengan Anda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan meninggalkan tetangga yang dekat, yang pintunya hampir berhadapan dengan kita, atau bahkan temboknya satu tembok dengan tembok kita abaikan dan mengutamakan yang jauh. Baik, di antara faedah dari hadis ini yang pertama adalah, ya, semakin dekat tetangga itu maka haknya semakin besar. Jadi tetangga yang paling dekat dengan kita, maka dia itu memiliki hak yang paling besar terhadap kita. Ya. Kenapa mereka memiliki hak yang paling besar? Karena mereka yang tahu keadaan kita. Ya, tahu keadaan kita. Ketika kita punya oleh-oleh, mereka tahu lebih dahulu. Ketika kita masak, mungkin masak gulai dan sebagainya, maka tetangga yang dekat itu yang mencium aroma terlebih dahulu. Ya, masa tetangga yang pertama kali mencium aromanya kita enggak memberikan kepadanya, malah kita memberi kepada orang yang jauh. Padahal mereka yang mencium bau aroma yang kita masak terlebih dahulu.
Taib, kata Rasulullah SAW, ila aqrabahuma minka baban, terhadap tetangga yang lebih dekat pintunya dengan kalian. Taib, kemudian berikutnya yaitu bab yang ke-59, babul adna fal adna minal jiran. Ya. Bab tetangga yang paling dekat dan yang paling dekat dari rumah kita. Taib, anil Hasan annahu su'ila anil jar, dari Hasan bahwasanya beliau itu ditanya tentang batasan tetangga. Ya, jadi tetangga itu yang bagaimana? Ini beliau ditanya. Faqala, maka Hasan ini mengatakan tentang definisi tetangga. Beliau mengatakan arba'ina daran amamah. Arba'ina daran amamah, yaitu 40 rumah dari rumah kalian. Tinggal kita hitung. Arba'ina rumah, arba'ina daran amamah. Ya, 40 rumah di depan rumah kita. Kemudian wa arba'ina khalfah, 40 rumah di belakang rumah kita. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa arba'ina an yamini. Ya. 40 rumah di kanan rumah kita. Kemudian yang keempat, wa arba'ina an yasarih, 40 rumah di kiri rumah kita. Sehingga kalau menurut Hasan ini, riwayat ini sekitar berapa kakak? 40, 80 tambah 80. Itulah tetangga kita. Nah, ini kata Hasan. Akan tapi ini riwayat dari Hasan Athar yang tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat ini tidak marfu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga definisi tetangga itu para ulama bermacam-macam. Ada yang mengatakan seperti ini, yaitu 40 rumah, 40 kakak, kanan kiri depan belakang. Itu diantara pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, satu kampung itu tetangga kita. Ya. Kemudian juga ada yang berpendapat, ya, satu komplek di mana dia sholat. Ya, kayak ini satu jamaah, ya, yang biasa sholat di kampung itu tetangga. Kemudian ada yang mengatakan satu kota, ya, itu tetangga kita. Atau yang lebih sempit, satu kelurahan atau satu RW atau RT lain sebagainya. Sehingga ulama juga berpendapat bahwasanya tetangga itu sesuai urufnya, sesuai kebiasaan di masyarakat itu, ya. Kalau 40 itu dianggap tetangga, ya tetangga. Atau tidak sampai itu, satu RT itu dianggap tetangga, maka itu tetangga. Jadi sesuai kebiasaan, karena masing-masing tempat itu kadang berbeda. Menganggap, oh ini tetangga, oh ini sampai sini, oh lebih dari ini dan lain sebagainya. Itu diantara pendapat para ulama tentang definisi tetangga yang harus kita berbuat baik kepadanya. Baik, kemudian berikutnya, ya, bab yang ke-60, babu man aghlaqal baba 'alal jar. Bab tentang orang yang menutup pintu terhadap tetangga. Ya, ada dua makna maksud dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ini. Yang dimaksud dengan man aghlaqal bab, menutup pintu atas tetangga. Maksudnya yang pertama, dia itu tidak mau membantu tetangganya padahal dia mampu. Berbeda dengan orang yang tidak mampu, ketika dimintai pertolongan maka namanya orang tidak mampu. Ini yang dimaksud, dia mampu untuk menolong tetangganya, tapi dia tidak mau menolong tetangganya. Ini makna pertama. Kemudian makna yang kedua adalah dia benar-benar menutup pintu. Misalkan ada tetangganya yang hadir, yang datang ke rumahnya minta pertolongan,
kemudian pintunya dia gebrak tutup. Ya. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian beliau membawakan riwayat An-Nafi' Ibnu Umar qala, dari Nafi' dari Ibnu Umar qala, beliau mengatakan laqad ata alaina zamanun, kata beliau, sungguh telah datang kepada kami zamanun, satu zaman, au qala hin, satu waktu, yang mana satu waktu itu kata beliau wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim, yang mana seseorang itu lebih berharga daripada dinar, wa dirhami, daripada dirham, min akhihi al-muslim, jadi saudaranya itu lebih berharga daripada dinar dan dirham. Di masa kapan itu? Di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang muslim itu lebih berharga daripada hartanya, lebih berharga dari dirham dan dinarnya. Mereka itu mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah itu kedatangan sebuah tamu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apapun untuk disuguhkan. Beliau hanya memiliki air. Kemudian beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin menjamu tamuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Talhah, beliau, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Talhah ini pulang menemui istrinya. Wahai istriku, bahwasanya Rasulullah SAW menawarkan bahwasanya beliau akan kedatangan sebuah tamu. Siapa di antara kita yang mau menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata istrinya ini tidak ada sesuatu yang dimakan kecuali untuk anaknya dan dirinya sendiri. Maka kata suaminya tadi, kalau gitu nggak apa-apa, suruh anak-anak itu tidur, kemudian kita nanti juga nggak makan, kita pura-pura makan dengan mematikan lampu dimatikan, kemudian dia pura-pura makan hanya untuk menghormati saudaranya muslim, yang mana saudaranya muslim itu lebih berharga daripada dinar dan dirhamnya. Maka dengan kejadian itu Allah Subhanahu wa taala pun takjub kepada sahabat Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Jadi saudaranya muslim itu lebih berharga. Maka dengan kejadian ini turun ayat di dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri meskipun dia itu butuh. Jadi di sini dia nggak mau membantu bukan karena nggak mampu. Dia mampu, tapi memang sengaja dia tidak membantu tetangganya. Itu di zamannya Rasulullah SAW seperti itu. Seperti sahabat Ansar ketika menjamu sahabat Muhajirin yang datang kepadanya, mereka mengutamakan saudaranya. Kemudian kata beliau, "Tsummal an," kata beliau. Kata sahabat Ibnu Umar, kemudian sekarang, padahal itu masih masa tabi'in. Kemudian sekarang kata beliau, ad-dinaru wad-dirhamu, dinar dan dirham, ahabbu ila ahadina. Dirham dan dinar itu lebih kita cintai min akhihil muslim, daripada saudaranya yang muslim.
Ya, bahkan dunia atau hartanya itu lebih dia cintai daripada agamanya itu sendiri. Ya, terkadang banyak orang sekarang dia mendapatkan harta dari cara yang haram. Ya, dengan cara yang haram, menipu, mencuri, korupsi, bahkan korupsinya nggak tanggung sampai 1 triliun dan sebagainya. Maka ini keadaan kita sekarang. Artinya dirhamnya dan dinarnya lebih mereka cintai daripada saudaranya seiman, daripada agama itu sendiri. Dia tidak peduli agamanya, yang penting dia mendapatkan harta dari cara yang halal ataupun dari cara yang haram, dia tidak peduli. Kemudian sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah, kam min jarin, berapa banyak tetangga yang dia itu akan memegang tangan dari tetangganya yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, yaqul, sambil mengadu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, hadza aghlaqa babahu duni famana ma'rufah. Ini loh tetangga dulu yang dia itu menutup pintunya. Dia menutup pintunya, dia enggan untuk membantuku ketika aku membutuhkan bantuan, sementara dia mampu. Ya. Jadi tetangga itu besok akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan tentang tetangganya yang dia itu tidak mau membantu padahal dia mampu. Famana ma'rufah, kemudian dia menahan kebaikan-kebaikannya kepadaku. Dia memiliki kebaikan tapi dia tidak memberikan kebaikan itu kepada tetangganya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk jamaah semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pelajari. Karena yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal. Ilmu yang melahirkan amal. Adapun ilmu yang masih berada di angan-angan kita itu bukan nafi', karena masih berupa maklumat, hanya sebatas pengetahuan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk memberikan kemampuan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد